Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Salawatullahi wa salamuh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh man jahada bi jihadihi wa man da'a bi da'watihi wastamsaka bi sunnatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabihil aziz: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, fardu Jum'ah Masjid Ad-Diya yang diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah senantiasa lisan, pendengaran, penglihatan dan seluruhnya hingga apa yang Allah titipkan kepada kita hingga detik ini, hendaklah kita berucap alhamdulillah, nashkurullah, hendaklah senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, karunia iman, Islam, al-afiyah, nikmat sehat, nikmat di mana Allah memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki amal, dan sesungguhnya Allah Maha penerima taubat atas kesalahan hamba-hambanya baik disengaja atau tidak. Ilahana ya Rabb, ighfir lana dzunubana warhamna, ampunkanlah dosa kami, rahmati kami. Faya ibadallah, hendaklah kita memuliakan, meneladani, mengidolakan, menjadikan Rasulullah adalah figur utama di saat kita menjalani hidup ini, di tengah, di zaman hari demi hari, tekanan demi tekanan, bahwa bisa dipastikan perjuangan umat Islam semakin hari semakin berat. Rintangan dakwah, izinkanlah khatib menyampaikan satu tema tentang kesalahan dalam memandang ujian dakwah Islam. Berpalingnya umat dari dakwah Islam. Dan izinkanlah khatib menyampaikan tema ini di masjid
di kantor, di perjuangan kita untuk mencari ma'isyah, penghidupan, menafkahi keluarga kita di sini. Demi Allah, tema ini saya baca dalam kitab fikih dakwah yang disarikan oleh Dr. Mustafa Masyhur. Beliau adalah pejuang, pembela, hingga mereka mendekap, dijeruji hanya untuk menyuarakan kebenaran. Berpalingnya manusia dari dakwah, seolah hidup, bekerja, makan, lalu mereka bersenang-senang, ada penghasilan, hingga nikmat dalam beribadah, berzikir, bermunajat kepada Allah. Lalu setelah itu mereka wafat, meninggal. Atau ada tugas yang lain, yaitu iqamatuddin, menegakkan agama Allah. Teriring cinta perjalanan dakwah, seiring menguatnya penguasa-penguasa zalim yang telah Allah pergulirkan dari hari ke hari, dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu generasi ke generasi yang lain, hingga terbayang oleh kita ujian cobaan dakwah Islam kepada anak cucu kita kelak 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Olok ejekan, adanya olok-olok dan ejekan kepada Islam, penyiksaan, penindasan, hingga berakhir pada pembunuhan. Rintangan dakwah itu ada pada jabatan, kursi kedudukan, dia diperebutkan, sehingga mereka tidak lagi memandang hak asasi manusia dan tidak berperi kemanusiaan hanya untuk mendapatkan syahwat hawa nafsu keduniaan. Rintangan dakwah itu ada pada keluarga. Dia ingin Islam ini tegak, tapi belum tentu dari istrinya, dari anak-anaknya. Dan ini dicontohkan dalam Al-Quran. Cinta dunia dan takut mati, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dan yang terakhir adalah qaswatul qulub, kerasnya hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada berupa anggapan bahwa mereka yang hari ini diberikan izin oleh Allah, tapi belum tentu Allah ridai. Khatib akan mengulangi kalimat ini. Semua yang dipergulirkan di muka bumi ini untuk memimpin, amanah untuk menjalankan supaya mereka menyembah Allah, ataupun mereka zalim atas kepemimpinan itu, semua itu Allah pergulirkan, semuanya dengan izin Allah dan skenario Allah. Tapi pertanyaan yang kedua, apakah Allah berkahi atau tidak? Seiring berjalannya dakwah Islam, terkhusus di negeri ini, di negeri kelahiran kami, persaksikanlah ya Allah, masih ada yang beranggapan bahwa ujian, rintangan dakwah ini seolah-olah ada yang mengatakan tidak wajar ditimpakan kepada mereka. Betulkah? Benarkah anggapan ini? Atau memang ini sebab akibat dari ulah yang mereka dibilang ulama, pemimpin umat Islam? Atau seolah-olah mereka disalahkan
dengan ijtihad dalam hal menegakkan agama Allah? Jawabnya adalah semestinya umat Islam yang hari ini tangannya terus menggeser, membuka, mengamati pikiran, hati, terbawa kepada ghibah dan perbincangan, seolah-olah afiliasi yang dia tekunilah yang benar, seolah-olah dakwah yang diusung, yang dia pilihlah yang benar. Lalu ketika kejadian demi kejadian yang menimpa para umat Islam dan tokohnya, seolah-olah itu salah dan tidak wajar. Betulkah? Sebaliknya, Dr. Mustafa Masyhur bertanya, jika dakwah ini tidak mendapatkan ujian, lalu ada pertanyaan, apakah dakwah Rasulullah, dakwah dari Nabi Adam hingga ke Rasulullah tidak mendapatkan ujian? Apakah seseorang tidak pernah mendengar kisah yang disarikan oleh Rasulullah? Di antara para nabi itu ada yang digergaji hingga terbelah dua tubuhnya, disisir dengan sisir besi hingga terburai daging tulangnya. Ataukah dakwah yang memang mulus tanpa ada ujian itulah yang sukses? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya kata Dr. Mustafa Masyhur, musuh-musuh Allah selalu memerangi para penyeru kebenaran, du'atul haqq, karena mereka khawatir kebenaran ini akan melumatkan kebatilan yang mereka lakukan. Khatib akan mengulangi kalimat ini. Sesungguhnya musuh-musuh akan terus memerangi para penyeru kebaikan, du'atul haqq, karena mereka khawatir kebenaran ini akan melumatkan kebatilan mereka. Dan ulama mengatakan dalam kitab Bainal Haqqi wal Batil, as-sira' bainal haqqi wal batil ila yaumil qiyamah, pergulatan hingga persaingan, bahkan perselisihan, peperangan antara kebenaran dan kebatilan itu hingga hari kiamat datang. Yang kedua, ada yang beranggapan bahwa seandainya kita berada pada pihak yang benar, pasti Allah menolong kita, dan musuh Allah pasti tidak akan dapat berbuat apa-apa terhadap kita. Betulkah kalimat ini? Dr. Mustafa Masyhur mengatakan, dan inilah hembusan dari orang-orang munafik ketika goncangan permusuhan hingga nyawa menjadi taruhan dakwah Islam ini. Itu dibisikkan, dan itulah yang disiarkan oleh orang-orang munafik, dihembuskan supaya umat Islam tidak lagi mendakwahkan agamanya. Maka jadilah dia sebagai seorang muslim yang biasa-biasa saja, dan hilanglah komitmen keislaman. Lalu mereka dicap radikal, teroris, ekstremis, dan seterusnya. Padahal inilah yang tugas dan yang menghembuskannya adalah kaum munafikun. Seolah-olah dakwah yang digeluti adalah kesalahan dalam memilih dakwahnya. Yang ketiga, yang terakhir adalah
Betulkah bila seorang beranggapan bahwa ujian dakwah ini sebenarnya bisa dihindarkan dengan sedikit bertindak bijaksana dan taktis? Jika kita bisa berdiplomasi dengan musuh, lihat kalimat diplomasi dengan musuh. Berapa kali Nabi didatangi, ditawarkan secara pribadi, tapi hanya untuk memadamkan dakwah Islam, supaya Nabi ada cacatnya, supaya Nabi seolah-olah menjilat kepada musuh, supaya Nabi ada kartu kelemahannya, seolah-olah mereka mengatakan, kalau kau terima tawaran kami ini, hai Muhammad, habislah dakwahmu. Apakah Nabi terima? Bahkan secara pemerintahan di Madinah, Nabi didatangi oleh kaum Yahudi dan Nasara ketika setelah dibuatnya perjanjian Madinah, piagam Madinah. Mereka menawarkan, ya Rasulullah, kami punya tentara, kami punya harta, kami punya segalanya, kami siap membantu peperangan ini. Apa yang terucap dari lisan Rasulullah? Kata Rasulullah, inna la nastansir bil musyrikin. Kami tak akan pernah memenangkan agama Allah ini dengan bantuan orang-orang musyrik. Sampai detik itu kokoh, teguh pendirian, sabat. Kenapa? Karena tak ada bahasa diplomasi dengan musuh. Hanya orang-orang pengecut. Sampai berita kebohongan itu kepada Nabi Yusuf, seolah robek itu ada dari depan. Tidak, Al-Quran telah menyatakan robek itu dari belakang. Sampai-sampai dia dipenjara. Ma'adallah, as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Sesungguhnya penjara lebih baik bagiku, kata Nabi Yusuf, ketimbang mereka mengajakku untuk maksiat di hadapan Allah. Maka dia berlindung kepada Allah. Apakah ini aneh? Apakah ini disebut sesuatu yang harus didiplomasikan? Kalla, sekali-kali tidak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut di surah Al-Qalam ayat 9, isma'u hadhihi al-ayah, waddu law tudhinu fayudhinun. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Al-Qalam ayat 9. Lalu kata Allah di dalam Al-Quran di surah Mumtahanah ayat yang kedua, jika mereka menangkap kamu, iyasqafukum yakunu lakum a'da, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu dan melepaskan tangan dan lidah mereka kepadamu dengan menyakitkanmu, dan mereka ingin supaya kamu kembali kepada kafir. Waddu law takfurun. Di surah Al-Baqarah di ayat 217. Perhatikan ayat ini dan perhatikan apa rencana musuh kepada umat Islam. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. In istata'u, seandainya mereka sanggup, demi Allah mereka tak akan sanggup. Di ayat Al-Isra ayat 73 kata Allah,
dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Kata Allah, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzina auhayna ilaik litaftani 'alaina ghairah wa idzal lattakhadhuka khalila. Apa kata Allah? Sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, agar kamu berbuat yang lain secara bohong terhadap kami, munafik. Dan kalau sudah begitu, tentulah mereka mengambil kamu menjadi sahabat yang setia jika Al-Quran tak lagi menjadi pedoman. Lalu mereka berbuat seenaknya dan mereka membohongi ayat-ayat Allah. Itulah yang menjadi teman setia musuh. Dan terakhir kata Allah, fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Di penghujung khutbah ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka berpegang teguh kepada apa yang Allah wahyukan. Pastamsik, ya umat al-Islam, Islam tak akan kalah karena dia proyeknya Allah. Tapi asalkan fastamsik, yang kau pegang teguh itu adalah apa yang Allah wahyukan kepadamu. Dan innaka ala, lalu kata Allah, sesungguhnya engkau berada pada jalan yang lurus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah, innahu huwas sami'ul alim, fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim.